Shalom, selamat siang saudara-saudara sekalian. Senang sekali bertemu dengan kalian semuanya pada siang hari ini kembali di ibadah remaja dan pemuda ya. Pada siang hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai 21. Baik, saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Baik teman-teman, itulah firman Tuhan pada siang hari ini. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Saya mau tanya, kalau di antara kalian ada yang berada di posisi perempuan ini, bagaimanakah respon kalian? Apakah kalian tetap semangat, tetap beriman, atau malah kalian jadi putus asa, putus harapan, tidak semangat lagi menjalani hidup karena sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan? Di kitab yang lain dikatakan bahwa perempuan ini sudah menghabiskan seluruh harta bendanya untuk pengobatan ya, untuk berobat kemana-mana pun, tetapi tidak sembuh. Malah kondisinya itu semakin memburuk. Ya, bagaimana respon kalian? Ya, secara alami ya, secara natural pasti kebanyakan dari kita itu pasti akan sudah patah semangat ya teman-teman dalam menjalani hari. Apalagi ini 12 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Kalau 12 tahun itu kita jalani dengan sakit penyakit, itu pasti berasa lama banget hari-hari ini ya. Rasanya kok kayak bosan. Besok tidur, bangun tidur, Pak, tetap sakit, tetap pendarahan. Pasti itu akan melelahkan ya. Dan itu juga bukan melelahkan fisik saja, tetapi juga melelahkan iman kita, pengharapan kita ya teman-teman. Tetapi kita belajar dari wanita ini, sekalipun dia sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun teman-teman, dia tidak putus asa. Bahkan ketika dia mendengar berita tentang Yesus, yang pada saat itu memang merupakan sosok yang boleh dibilang viral ya kalau bahasanya hari ini ya, karena sudah melakukan banyak mujizat. Itu dia begitu bersemangatnya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan kalau boleh saya bilang, ini perempuan ini hebat ya, perempuan yang mempunyai pengharapan yang pengharapan yang sangat tinggi, iman yang sangat tinggi, fighting spiritnya itu tinggi sekali. Sampai-sampai dia itu tidak memikirkan kendala-kendala ya. Dia tuh kalau boleh dibilang itu pasti ya gini ya, maksudnya kalau orang yang sakit pendarahan itu fisiknya itu pasti akan lemah. Apalagi ini sudah 12 tahun ya teman-teman ya. Kalau dia tidak mempunyai semangat yang tinggi, pasti dia akan duduk dan berpikir, ini aku nih kalau mau ketemu sama Yesus, pasti akan banyak halangannya karena banyak orang yang berbondong-bondong ngikutin dia. Nah, fisikku ini udah lemes. Apa ya aku bisa ya ketemu Tuhan Yesus? Apa ya bisa ya aku bisa ngejar dia? Dan aku bisa mendapatkan kesembuhan ya teman-teman ya. Pasti itulah reaksi dia. Kalau seandainya dia tipe orang yang sudah patah semangat. Tetapi saya melihat bahwa perempuan ini adalah perempuan yang luar biasa. Dia tetap beriman, dia tetap semangat meskipun dia dalam kondisi yang lemah. Dia sudah nggak memikirkan
segala rintangan yang akan dihadapin. Pokoknya dia maju terus. Di dalam pikirannya, asal aku jamah saja jumpai jubahnya, aku akan sembuh. Nah, teman-teman, disinilah spirit yang harus kita contoh, kita teladani dari seorang perempuan ini, teman-teman ya. Bahwa dia tetap semangat sekalipun di dalam hidupnya itu dia mempunyai pergumulan yang berat ya. Karena sakit pendarahan ini bukan sakit yang ringan. Sakit pendarahan ini sakit yang parah ya teman-teman. Karena saya pun pernah mengalami itu. Tidak sampai 12 tahun ya. Cuman 7 hari saja saya pendarahan dan saya langsung kolaps. Saya harus opnam di rumah sakit, harus transfusi darah karena sudah lemes sekali badannya. Nah, perempuan ini saya melihat bahwa perempuan yang hebat. Dia tetap semangat, dia tetap berpengharapan yang tinggi. Sakit penyakit tidak pernah mematahkan semangat dia, teman-teman. Nah, inilah yang harus kita contoh. Pergumulan apa yang saat ini kita hadapi? Marilah kita melihat sosok perempuan ini. Kalau kita sedang melemah, kalau kita sudah mulai kendor iman kita kepada Yesus, kayaknya percuma deh. Aku berdoa. Aku sudah sebulan lamanya. Aku berdoa, aku bergumul buat masalahku, tapi apa yang aku dapat? Nggak ada. Ngapain lagi aku berdoa?